Melihat ya bagaimana seorang pasangan suami istri yang selalu mesra gitu kan. Walaupun sudah memasuki pernikahan yang ke-6 ya, Iya ke-6 iya. kayaknya ya. Nah, di sini juga ada cerita di mana Ibu Ani dan juga Bapak SBY itu selalu mesra dalam keadaan apapun. Terbukti ya ketika Bapak masih sedang menjabat, Ibu selalu senantiasa setia mendampingi Bapak dalam keadaan suka maupun duka. Dan sekarang dicontohkan kebalikannya ya, Iya, bahwa benar. Bapak juga selalu setia menjaga Ibu di tengah Ibu yang sekarang sedang sakit. Benar. So sweet banget ya mereka berdua itu Bahkan kita ya. juga mendapatkan kabar bahwa Pak SBY harus rela tidur di sofa Itu. demi menemani Ibu Ani Yudhoyono untuk berobat di Singapura. Seperti kita tahu mungkin ruangannya tidak terlalu besar dan Betul. mungkin fasilitinya juga tidak bisa terlalu gimana. Tapi sebagai suami yang tetap siaga sampai kapanpun itu selalu berada di sisi Ibu Ani Yudhoyono. Itu luar biasa sekali. Inspirasi sekali buat kita ya, harus selalu setia pada pasangan kita dalam keadaan suka maupun duka. Amin. Seperti apa beritanya ini dia untuk Anda. Dengan rasa prihatin, saya sampaikan kepada para sahabat di tanah air, Ibu Ani mengalami blood cancer. Duka beberapa waktu yang lalu menyambangi Ibu Negara ke-6 Ani Yudhoyono. Pada pertengahan Februari 2019 silam, ia divonis menderita kanker darah atau leukemia. 2 bulan berlalu, putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY dengan ditemani sang istri Anissa Pohan mengungkapkan kondisi terkini sang ibu yang masih menjalani serangkaian perawatan intensif di National University Hospital Singapura. Ibu Ani masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Singapura dan tentunya setiap saat diperiksa apakah stabil ataupun perlu penanganan lainnya. Yang jelas beberapa saat yang lalu memang imunitasnya drop dan harus segera dikembalikan sehingga perawatan untuk atau pengobatan untuk kanker darahnya itu bisa dilanjutkan kembali. Kemoterapi hanya bisa dilakukan jika kondisi ibu sudah lebih baik lagi. Iya. Ini sudah masuk siklus ketiga harusnya, tapi dijeda dulu. Dari siklus kedua, ketiganya masih belum dilanjutkan karena kita ingin menaikkan imunitas. imunitasnya tadi itu termasuk leukosit ya, Iya. sehingga tidak terlalu rentan terhadap efek samping dari Iya. kemoterapi, termasuk juga tidak terlalu rentan dari kemungkinan terjangkit infeksi virus dari luar. Ada hal menarik yang menarik perhatian publik. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kerap dipanggil SBY tampak selalu setia mendampingi sang istri dalam setiap proses perawatan hingga kegiatan yang dilakukan wanita yang dianggap sebagai belahan jiwanya itu. AHY mengatakan pengorbanan SBY bahkan hingga rela menghabiskan waktu dan menginap di rumah sakit meski harus tidur di sebuah sofa kecil. Sejak seminggu yang lalu karena kami harus fokus di tanah air, maka Pak SBY yang nginap di rumah sakit, tidur di sofa kecil. Saya juga kadang-kadang kasihan karena Pak SBY kan ya badannya besar, kemudian sofanya kecil, pasti tidak nyaman lah. Tapi justru Pak SBY mengatakan saya happy karena bisa dekat dengan ibu, dengan istrinya gitu. Iya. Ibu pun pastinya juga happy karena selalu bisa berdekatan dengan belahan jiwa yang selalu mengatakan demikian. Kata Pak SBY itu, saya tuh Bu Ani itu belahan jiwa bagi saya, jadi Soulmate. luar biasa. Meski menderita penyakit yang tidak bisa dikatakan ringan, baik AHY maupun Anissa kompak mengaku sangat bersyukur juga berbahagia lantaran sang ibunda selalu semangat dan optimis dalam melawan penyakitnya. Tapi kami bersyukur Ibu Ani itu selalu tough ya, fighting spiritnya luar biasa. Beliau itu justru selalu menyemangati kami yang kadang-kadang mungkin juga terlihat tidak begitu bersemangat mungkin kan ya dalam situasi yang serba tidak menentu itu, tapi justru Ibu Ani yang tabah, kuat, dan itu juga membuat kami juga semakin memiliki harapan dan optimisme karena kata dokter manapun di dunia mengatakan bahwa kekuatan utama dari penyembuhan penyakit kanker ini adalah dari inner fighting spiritnya.
Namun sang ibunda, Ani Yudhoyono, pernah meluapkan kekesalan dan rasa tidak nyamannya tatkala harus dirawat di ruang ICU, tatkala kondisi tubuhnya menurun. Ya, tidak pernah terucap sih dari mulut beliau bahwa aduh aku pengen pulang atau apa, tapi pasti dalam hatinya ada harapan ya. Pasti. Hanya kemarin ketika sempat masuk ke ICU itulah pertama kalinya juga ibu bilang memang nggak betah kalau di ruangan ini karena memang ruangannya tidak ada jendela. Kecil, Kemudian lumayan. alat di ruang ICU itu kan selalu berbunyi kan gitu kan, terus tidak ada kamar mandi gitu, jadi beliau bilang memang nggak betah di ruangan sini. Nah kami keluarga juga takut karena kalau seseorang memiliki penyakit kanker itu yang paling penting adalah semangat dan psikologisnya, sehingga kami keluarga negosiasi kepada dokter apakah kalau sudah stabil boleh dikembalikan ke ruangan, dan akhirnya alhamdulillah kondisinya sudah Iya. lebih stabil dan boleh dikembalikan ke ruangan, ibu jadi kembali happy lagi. Pria yang kini menduduki jabatan sebagai Komandan Kogasma ini pun menegaskan 4 serangkaian tahapan perawatan setidaknya harus dilakukan. Baru transplantasi sumsum tulang belakang dapat dilakukan. AHY dan keluarga tak henti ucap syukur tatkala sudah mendapatkan kepastian pendonor yang tak lain dan tak bukan merupakan adik kandung dari sang ibunda sendiri. Setelah 4 cycle tersebut, kalau dinyatakan benar-benar sudah tidak ada lagi Sel kanker. sel kanker yang di darah tersebut, maka barulah dilakukan tahapan penting berikutnya, yaitu transplantasi sumsum tulang atau bone marrow, yang saat ini juga alhamdulillah sekali sudah ketemu donornya, yaitu Pak Pramono Edi Wibowo yang adalah adik kandung dari Ibu Ani. Ternyata beliau memiliki kecocokan karena ada 8 parameter yang harus atau indikator yang harus match. Nah beliau ini 8-8-nya match, jadi full match. Itu jarang, tidak setiap kali langsung dapat seperti itu, karena biasanya berbulan-bulan harus hunting ke donor internasional di berbagai negara. AHY dan sang istri berujar banyak makna hingga pelajaran hidup yang mereka dapatkan dari penyakit yang hingga pada ibunda tercinta. Bukan hanya sebatas dalam telenovela hingga novel fiksi soal cinta saja. Mereka melihat dengan mata kepala mereka betapa kedua orang tua mereka membuktikan bahwa cinta sejati itu benar adanya. Sangat ideal, sangat Jadi menginspirasi. role model yang sangat sempurna untuk ideal untuk kami ya sebenarnya, karena Jadi kalau kita pikir hanya dari film-film romantis, buku-buku, novel-novel cerita yang seolah-olah hanya fiksi ya, tetapi ternyata ada yang real life, ada yang nyata betul-betul, dan itu nggak dibuat-buat. Ngapa juga dibuat-buat? Apa untungnya juga gitu ya? Tapi beliau berdua sangat mudah mengekspresikan cinta dan kasih sayang. Padahal sudah- Kapanpun, dimanapun, di depan siapapun. padahal sudah puluhan tahun yang berumah tangga, dan itu harus dan wajib menjadi kami anak-anaknya Iya. untuk mencontoh mereka, Iya. untuk menjadikan mereka inspirasi kami gitu, Iya. dan mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi rumah tangga lain. Betul. Gitu. Mereka saja yang sudah puluhan tahun masih mengekspresikan bahasa cinta mereka, tidak hanya lewat kata-kata tapi sentuhan dan juga aksi dan perbuatan, pandangan mata mereka itu benar-benar kelihatan Iya. saling cintanya. Dan itulah yang menguatkan. Apalagi kita yang masih baru berumah tangga harus bisa lebih dari itu, dan harus bisa mempertahankan rumah tangga Iya. kita semua seperti orang tua kita. Lekas pulih dan membaik Ibu Ani Yudhoyono, teriring doa tercurahkan untukmu agar mampu kembali beraktivitas seperti sedia kala, bercengkrama bersama keluarga, hingga meneruskan hobi dalam mengolah gambar dan kamera dan membagikannya lewat sosial media. Amin.